Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali lagi kita ketemu di Security Service Channel. Di video kali ini teman-teman kita akan membahas tentang bagaimana caranya mengecek dan memperbaiki dinamo parut kelapa teman-teman. Oke teman-teman, jadi sekarang kita lanjut di bagian dinamo. Pertama kita cek ini terlebih dahulu. Ini kita cabut seperti ini. Nah, pastikan untuk putarannya parutnya ini enteng teman-teman. Apabila kurang enteng, teman-teman bisa menggunakan semprotan pelumas anti karat. Disemprotkan di bagian sini. Untuk bagian asnya ini. Sekarang intinya untuk putarannya ini enteng untuk diputar tangan. Nah, kemudian selanjutnya kita ke bagian dinamo. Untuk dinamonya ini bisa kelihatan di sini juga ada as yang berputar. Ini juga kita semprot dengan menggunakan pelumas di bagian sini. Untuk putarannya ini wajib hukumnya enteng teman-teman. Apabila diputar tangan seperti ini tidak boleh serak. Karena di dalam ini ada busing panjang. Jadi pertama teman-teman bisa melakukan penyemprotan di bagian busingnya ini terlebih dahulu sebelum kita cek untuk dinamonya. Nah, sekarang selanjutnya di sini bisa kelihatan ada dua kabel keluaran. Nah, untuk dua kabel keluaran ini adalah kabel dari dinamo. Di sini wajib hukumnya nyambung teman-teman. Nah, di sini ada colokan 3 dan ini keluarannya dua kabel dengan terhubung dengan jack di sini teman-teman. Nah, pertama teman-teman bisa bongkar di bautnya ini terlebih dahulu. Ini kita buka untuk bautnya. Kita akan cek dengan menggunakan apometer digital. Apakah untuk lilitannya ini masih nyambung atau sudah tidak nyambung teman-teman. Apabila tidak nyambung, teman-teman bisa melakukan pengecekan di bagian areng dari dinamonya di bagian dalam. Namun kita cek dulu dengan menggunakan apometer digital. Oke, setelah baut terbuka, teman-teman bisa balikkan seperti ini. Kemudian teman-teman bisa melakukan pengecekan di skala dioda tester seperti ini. Kita posisikan. Kemudian ini kita cek teman-teman. Untuk dua kabel keluaran ini kita cek. Ini wajib hukumnya nyambung. Apabila belum nyambung seperti ini, teman-teman bisa putar untuk asnya ini. Karena di dalam ada penghubung jenis areng dari dinamonya ini. Itu berfungsi sebagai penghubung. Nah, sekarang sudah ada hambatan seperti ini. Ini artinya untuk gulungan yang di dalam ini masih nyambung teman-teman. Oke, jadi selanjutnya setelah nyambung seperti ini bisa kita lepas terlebih dahulu dengan menggunakan obeng juga. Kemudian teman-teman bisa sambungkan ke colokan langsung untuk mengetes dinamonya ini. Oke teman-teman, karena bautnya ini keras, jadi saya potong saja langsung untuk kabelnya. Karena untuk colokan 3-nya ini tidak saya fungsikan teman-teman. Ini kita potong untuk kabel keluarannya. Kemudian kita kupas seperti ini. Nah, kemudian di sini ada pedal gas yang berfungsi sebagai on off juga. Ini biasanya juga rusak sehingga menyebabkan untuk dinamo dari mesin parut kelapa ini atau mesin dari dinamo mesin jahit ini tidak berfungsi teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk colokan 3 ini juga kita tidak fungsikan, jadi ini kita potong saja langsung untuk kabelnya. Jadi dua keluaran dari pedal gasnya ini kita bagi dua teman-teman. Nah, seperti ini.
potong, ini kita bagi dua. Kemudian dari kabel colokan, nah di sini bisa kelihatan untuk kabel colokannya ini sudah tidak ada teman-teman, mungkin sudah diputus sama yang punya. Namun kita akan sambungkan kembali, kita akan carikan untuk kepala dari colokannya. Namun kita benahi dulu untuk kabel yang menuju ke saklar. Nah seperti ini, kita bagi dua seperti ini. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita sediakan colokan buntung seperti ini. Nah, untuk colokan buntung ini keluarannya dua kabel, biru dan coklat. Kita tinggal sambungkan seperti ini teman-teman. Jadi bolak-balik ini bisa, karena ini arusnya AC. Nah, kita akan tes dengan menggunakan colokan langsung tanpa menggunakan pedal gasnya ini teman-teman. Apabila ini masih normal, kita bisa cek kembali untuk pedal gasnya apakah masih bisa berfungsi atau tidak. Nah, sekarang kita sambungkan seperti ini untuk kabel colokan ke dinamo, kabel dinamo. Oke, setelah kita sambungkan, kita isolasi terlebih dahulu sebelum kita colokkan teman-teman, dan perhatikan untuk hasilnya. Intinya pastikan untuk putarannya ini enteng. Oke, jadi setelah kita isolasi seperti ini, selanjutnya kita hubungkan ke steker. Perhatikan untuk dinamonya ini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, kita colok. Nah, bisa kelihatan untuk dinamonya ini sudah berputar. Artinya ini dinamonya masih bagus, masih berfungsi. Oke teman-teman, jadi sekarang selanjutnya kita akan cek untuk pedal gasnya ini, apakah ini masih berfungsi atau tidak. Untuk cara mengecek pedal gas ini, cukup kita menggunakan OBM Plus, kita congkel seperti ini untuk membuka kaitan yang ada di atas. Nah, seperti ini, karena ini tidak menggunakan baut. Nah, setelah terlepas seperti ini hasilnya di dalam untuk tampilan dalamnya. Nah, jadi untuk cara kerjanya di sini, untuk dua kabel keluaran dari kabel gas ini terhubung ke sini teman-teman. Ini berfungsi sebagai line atau listrik dari 220 volt. Ini terhubung ke sini. Nah, kemudian apabila ini ditekan, untuk pedal gas ini ditekan, jadi ini akan tersentuh untuk line-nya dan mengaktifkan untuk putarannya teman-teman. Coba kita tekan. Nah, seperti ini. Untuk pedal gasnya ini masih berfungsi, bisa kelihatan. Apabila ini tidak nyambung ke sini, teman-teman bisa melakukan amplas di bagian sini. Jadi pin pengunci ini berfungsi sebagai penghubung arus dari sini ke bagian tengah ini dan menghubungkan arus netralnya teman-teman. Jadi arus netralnya ini di sini terhubung dengan plat yang ada di dalam ini. Nah, bisa kelihatan di sini untuk pedal gasnya ini masih main teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa cek dari kabelnya ini ke ujung kabel keluaran dari pedal gasnya ini. Sekarang kita kupas terlebih dahulu. Masih di skala dioda tester, ini kita hubungkan apakah ini kabelnya ini masih nyambung teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini untuk kabelnya ini tidak nyambung. Artinya ada masalah dengan kabelnya teman-teman. Coba yang satunya lagi, ujung yang satunya lagi. Nah, untuk ujung yang satunya ini masih nyambung. Artinya yang tidak nyambung di sini adalah kabel netral, teman-teman. Kabel yang satu ini tidak nyambung ke sini. Nah, sekarang kita akan pastikan dulu untuk kabelnya ini wajib hukumnya nyambung ke salah satu ujung keluaran kabelnya ini, teman-teman. Oke, jadi sekarang setelah kita lepas untuk kabelnya ini kita
ganti untuk kabelnya teman-teman, karena ini untuk kabel netralnya, yang satunya ini terputus, tapi kita tidak tahu putusnya ini di bagian mana. Jadi ini kita ganti saja langsung. Jadi untuk cara menggantinya sendiri bisa teman-teman menggunakan pinnya ini. Oke, jadi di sini saya memotong untuk kabelnya ini, dan ini tidak saya lepas karena ini masih nyambung. Apabila kita ukur ke sini, ini wajib hukumnya nyambung, dan ini juga masih nyambung. Artinya yang putus di sini bukan di bagian sini teman-teman. Nah, sekarang kita potong dua seperti ini dan kita ambil untuk kabel yang akan diganti. Ini untuk kabel gantinya, ini kita potong dan kita isolasi teman-teman. Oke, setelah proses penyambungan, selanjutnya kita ukur kembali untuk memastikan apakah pedal gasnya ini berfungsi teman-teman. Jadi kita untuk ujung keluaran dari kabel yang kita sambungkan, kita tes dengan menggunakan ampermeter digital di skala dioda tester. Nah, kemudian kita tempelkan seperti ini. Kemudian kita tekan, ini posisi off, dan kita tekan untuk pedal gasnya. Ini wajib hukumnya nyambung teman-teman. Nah, bisa kelihatan di sini sudah nyambung. Untuk yang pin yang di tengah ini harusnya nyambung ke sini. Nah, seperti ini proses penyambungan. Jadi untuk cara penyambungannya di sini, ini salah satu ujungnya kita potong teman-teman. Jadi salah satu kabel dari colokan yang kita hubungkan ke dinamo, ini kita potong, dan kita salah satu ujungnya kita hubungkan ke pedal gas, kabel keluaran dari pedal gasnya ini. Jadi ini bisa kita buka untuk sambungannya terlebih dahulu, atau ini bisa teman-teman buka jadi bolak-balik, ini bisa. Nah, kemudian selanjutnya kita hubungkan. Jadi dua keluaran kabel dari pedal gasnya ini kita sambungkan seperti ini. Satu langsung ke kabel colokan. Nah, kemudian ujung yang satunya lagi lari ke dinamo. Jadi ini berfungsi sebagai pemutus. Yang sebelumnya dari colokan ini langsung ke dinamo, ini diputus oleh saklar yang terhubung ke pedal gas. Sekarang ini kita sambungkan dan kita isolasi, dan kita akan tes hasilnya. Oke, jadi setelah penyambungan seperti ini hasilnya. Jadi buat teman-teman pemula saya jelaskan terlebih dahulu. Saya jelaskan sekali lagi. Dari kabel keluaran colokan, ini keluar dua kabel warna coklat dan biru. Nah, kemudian untuk kabel biru ini terhubung ke pedal gas. Kemudian ujung dari keluaran pedal gas terhubung ke dinamo. Nah, untuk kabel coklat dari colokan juga terhubung langsung ke dinamo. Jadi hanya seperti itu untuk cara penyambungannya. Sekarang kita akan colokan dan kita tes hasilnya. Perhatikan untuk dinamonya ini teman-teman. Ini wajib hukumnya apabila ditekan. Ini ditekan, ini harusnya berfungsi, berputar. Jadi kita colokan, bismillahirrahmanirrahim. Dan kita tekan saklarnya. Oke, sekarang untuk dinamonya sudah berputar. Oke teman-teman, jadi hanya seperti itu untuk cara mengecek dan memperbaiki dinamo mesin perut kelapa jalur seperti ini. Jadi sekian video dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya untuk terus mendukung channel kami, serta bunyikan tanda loncengnya untuk selalu mendapat notifikasi terbaru dari video-video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.